Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan yang kelima, ya. Di pertemuan yang kelima ini, ya, kita melanjutkan kembali pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai barisan aritmetika dan deret aritmetika. Nah, ini ada lagi nih, ya, kompetensi yang lainnya, kompetensi yang kedua yaitu menganalisis barisan dan deret geometri. Kalau pada minggu-minggu yang lalu ke aritmetika, sekarang ke geometri. Ya, dua itu memiliki pengertian yang sangat-sangat berbeda. Ya, oke, kita belajar pelan-pelan. Ya, yaitu mengenai barisan geometri. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ya, kita harus ingat dulu pengertian dari barisan. Apa sih pengertian dari barisan? Nah, kita flashback lagi ya ke pertemuan yang pertama, yaitu di LKPD halaman 1. Nah, ini barisan bilangan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan yang memiliki aturan dan ketentuan tertentu. Kalau barisan aritmetika berarti dijumlah. Nah, kalau geometri bagaimana? Nanti kita akan belajar. Kita tulis dulu pengertian dari barisan, ya, di kolom yang telah Bapak sediakan. Ya, di sini. Barisan adalah urutan bilangan-bilangan yang memiliki aturan dan ketentuan tersendiri. Oke. Nanti tulis ya di LKPD-nya ya. Setelah itu kita ke informasi ya. Barisan geometri itu adalah urutan bilangan-bilangan yang diperoleh dengan cara mengalikan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan yang tetap. Aritmatika ditambah geometri dikalikan, bedanya di situ. Kemudian pengalinya itu siapa sih bilangan yang tetap tadi? Ya, itu dinamakan rasio. Kalau di barisan aritmatika, penjumlahan tetapnya dinamakan beda. Kalau di barisan geometri namanya rasio. Ya. Sekarang rumus dari UN atau suku ke N-nya itu adalah UN sama dengan A dikalikan R pangkat N-1. Jadi mainnya pangkat. Hati-hati ya, pangkat. Oke. Untuk ketentuannya, UN itu masih sama, yaitu suku ke N. A itu masih sama, suku pertama. N itu masih sama juga, banyaknya suku. Dan ini yang beda, R. Atau rasionya tadi, atau bilangan pengalinya. Ya. R itu rumusnya dibagi, kalau di barisan aritmatika beda itu U2 kurang U1, kemudian U3 kurang U2, dan seterusnya. Kalau R itu dibagi, ya, U2 bagi U1, U3 bagi U2, dan seterusnya. Ya. Berarti apa rasio itu? Setelah dibagi sebelum. Ya. Contoh. Tentukan rumus suku ke N dan nilai suku ke-10 dari barisan geometri berikut. Kita ke nomor 1 yang A ya, di LKPD halaman 5. 2, 4, 8 dan seterusnya. Kita amati dulu ya, kita identifikasi dulu. A-nya berapa? Sudah jelas di situ ada angka 2. Kemudian R itu adalah rasionya diperoleh dari U2 dibagi U1.
Tuh, U2-nya tadi 4, dibagi U1-nya 2. 4 bagi 2, 2. Bisa ya? Gampang sekali. Sekarang N. N tadi adalah rasio. Maaf, rasio. Banyaknya suku. Di sini yang diminta adalah suku ke 10. Berarti N-nya 10. Ya. Soal nomor 1 itu ada 2 pertanyaan. Rumus suku ke N dan nilai suku ke 10. Ya. Kita ke menentukan rumusnya dulu ya. UN tadi rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N-1. A-nya berapa? 2. Dikalikan. Kemudian R-nya 2 juga. 2 pangkat N-1. Udah ya, gini aja nggak usah panjang-panjang. Sebenarnya bisa disederhanakan lagi, cuman takutnya kalian tambah bingung ya. Gini aja nggak apa-apa. Yang penting kan rumusnya sudah ada, ya. Rumusnya berarti UN sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat N-1 dari sini tadi, ya. U10 berarti N-nya diganti dengan angka 10. Oh ya, berarti 2 dikalikan 2 pangkat 10 kurangi 1. Oke, mungkin ada yang bertanya, Pak, itu kenapa ya? Kenapa 2 dan 2 ini kok nggak langsung dikalikan aja, Pak? Kenapa nggak dikalikan? Boleh, ya, boleh dikalikan. Berarti bagaimana? Kalau di kelas 10 semester 1, kalau bilangan pokoknya sudah sama, ini sama-sama angka 2, berarti pangkatnya boleh dijumlah. Berarti di sini 2 saja itu namanya 2 pangkat 1 ya. Berarti ini 2 pangkat 1 ditambah N-1. 1 dengan min 1 habis jadi 2 pangkat N. Gitu enggak apa-apa, boleh. Saya tidak akan menyalahkan. Ya, saya lanjutkan lagi. Ini 2 kali 2 pangkat 9. Nah, ini kan sama seperti ini rumusnya. Berarti 2 pangkat 1 ditambah 9. Jadi 2 pangkat 10. Gampang ya? Gampang sekali kok. Ya. Jadi UN berarti boleh pakai ini. Ya, berarti 2 pangkat N. Kemudian U10-nya adalah 2 pangkat 10. Sekarang yang B. 8, 4, 2, dan seterusnya. Pak, kok angkanya hampir sama seperti tadi? Iya. Nanti kalian bakal mengetahui letak perbedaannya. Ya. A-nya 8. R itu rasio, berarti bisa menggunakan U2 dibagi U1. U2-nya berapa? 4. U1-nya 8. Ini bisa disederhanakan. Bagi 4 semua ya. 4 bagi 4, 1. Per 8 bagi 4, 2. Oh, R-nya yang beda. R-nya tadi 2, yang ini setengah. Ya. N-nya masih sama, 10, karena pertanyaannya adalah 10. Sekarang kita ke UN, atau rumus ke N-nya. Rumusnya adalah A dikalikan R pangkat N-1. A-nya berapa? 8 dikalikan R-nya setengah pangkat N-1. Ini disederhanakan lagi bisa, cuman takutnya nanti kalian tambah bingung ya, gini aja. Terus kita hitung di sini. Berarti 8 dikalikan berapa ini? Setengah pangkat N-1. N-nya digantikan 10 karena pertanyaannya adalah N10, berarti 8 dikalikan setengah pangkat 10 kurangi 1. Jadi 8 dikalikan setengah pangkat 9. Bisa ya? Oke, sekarang kita hitung. Berarti 8 dikalikan setengahnya ditulis sebanyak 9 kali. Oke, tidak apa-apa. Daripada kalian bingung, ya kan?
Agak panjang enggak apa-apa. 3 ini 4 5 6 7 8 9. Oke, kalau sudah seperti ini, Pak, kenapa sih Pak kok dibuat panjang-panjang? Kalau kalian nanti dibuat yang simple menggunakan rumus, bingung lagi. Ya toh? Nah, ini kita proses mencoret-coretnya. Ya. 2 dan 8 bisa jadi 4. Ya toh? 2 lagi. Mohon maaf. 2 dengan 4 jadi 2. Ya toh? 2 lagi dengan 2, 1. Sudah habis. Ya udah, kita tinggal mengalihkan aja. 1 dengan 1, 1, 1, 1, 1. Hasilnya 1. Per bawahnya berapa ini berarti? 2 kali 2, 4. Ya toh? 4 dengan 2, 8. 8 dengan 2, 16. 16 dengan 2, berapa? 32 sama 2, 64. Jawabannya 1/64. Ya. Jadi UN sama dengan 8 dikalikan setengah pangkat N-1. Kemudian U10-nya adalah 1/64. Ya. Kalau R-nya berbeda, berarti U10-nya juga beda. Ya. Hati-hati. Sekarang untuk barisan geometri mungkin sudah cukup. Ya. Contohnya hanya nomor 1A dan B saja. Ya. Selanjutnya kita ke latihan soal. Ya. Latihan soalnya berada di halaman 6. Ya. Kalian kerjakan yang nomor 1 saja. Oke, bisa ya. Di sini kalian harus bisa menentukan R-nya. Kalau R-nya ketemu, pasti kalau nomor 1A ini kan U6 ya, U6-nya ketemu. Kemudian U7-nya yang B juga ketemu. Ya, bisa kok, gampang sekali. Ya. Oh iya. Dalam mencari U seperti ini, kalian boleh menggunakan cara bodoh. Cara bodohnya seperti apa? Ya. Kayak gini, kalau kalian sudah mengetahui R-nya, ini kan 2 ya R-nya ya. Ya sudah, ini silakan kalian lanjutkan sampai barisan yang ke-10. Paham maksud saya? Contoh ya. Ini saya tuliskan barisan 1 sampai 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang ini itu 2 ya toh? 4 8. Ternyata tadi R-nya 2, ya sudah. Kalikan 2 terus. 16. Terus berapa? 3 2. Terus 64 1 28. Ini 256. Ya ini berapa? 256 kali 2? 256 kali 2. Jadi 12 1. Ini 10. 11 1 4. 512. Yang ini jadi 4 2 10. 1024. Loh Pak, tadi kok 2 pangkat 10. Ya, coba kita hitung, bener nggak 2 pangkat 10 itu hasilnya 1024. Oke, saya bantu menggunakan kalkulator ya. 2 pangkat 10. Oke. 2 pangkat. Mana pangkat? Ini. 2 pangkat 10. Sama dengan. Nah, sama toh? 1024. Jadi, U. Tadi berapa tadi ya? Di sini tadi 2 pangkat 10 itu sama dengan 1024.
Ya. Ya, coba yang ini tadi 842. Pasti ya nanti hasilnya 1/64. Nah, Bapak memberikan cara yang gampang ternyata. Jadi, kalian boleh mengerjakan yang A dan B itu ya menggunakan cara bodoh-bodoh tidak apa-apa. Kalian harus bisa menentukan R-nya, kemudian carilah sampai suku yang ditanyakan. Silakan dikalikan. Ya. Oke, bisa ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mohon maaf jika selama pembelajaran pagi hari ini Bapak terlalu berlibat-libat. Ya, tujuan saya hanya satu, membuat kalian paham mengenai barisan geometri dan menghitungnya. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.